Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Kejadian ini ada beberapa tahun setelah perkenalan Teso dengan Hyoma. Hari itu di area pemakaman kota Toarushi yang sedang diguyur hujan gerimis. Ada Hyoma dan Sato mengunjungi satu makam sambil meletakkan bunga. Lalu keduanya berjalan pergi. Hyoma nanya apa benar kejadiannya karena kecelakaan. Sato membenarkan hal itu dan bilang kalau penabraknya seorang mahasiswa yang nyetir dalam keadaan mabuk. Sato ngomong dia tidak percaya kalau Kawachi Teso sudah meninggal dunia. Hyoma berpendapat sama. Dia bahkan ngomong masih bisa membayangkan kebiasaan Teso yang suka tiba-tiba muncul di dekat mereka. Dua sahabat itu jadi murung mengingat tentang almarhum teman mereka itu. Hyoma dan Sato lanjut jalan. Mereka membicarakan armamen yang sekarang sudah sampai di generasi ke-7. Sato cerita kalau bos armamen sekarang bernama Murata, adik dari wakil ketua armamen generasi 4. Hyoma kagum Murata Shoku bisa cepat pulih setelah tragedi kematian Teso itu. Sato ngomong pasti bukan hal mudah bagi armamen melewati masa-masa sulit. Apalagi ada perselisihan dengan geng Hades All yang mengincar armamen saat rapuh. Beruntung ada geng Tiger yang jadi mediator. Hyoma kenal ketua Tiger yang bernama Harumoto. Hyoma ngomong kalau pada akhirnya keberadaan Kawachi Teso bagi armamen sangatlah besar, tak peduli itu baik atau buruknya. Sato tertawa mengingat bagaimana sosok Teso yang dia ingat. Lalu cerita ke Hyoma kalau Kawachi Teso dan Takeda Kose mendatangi susuran cuma berdua saja. Mendengar itu, Hyoma berkomentar kalau dua orang itu memang benar-benar sudah gila. Mereka terus berjalan dan sampai ke sebuah lapangan, tempat dulu Hyoma dan Teso berduel. Di tengah lapangan ada kerumunan orang yang berkumpul. Sato menyadari kalau orang-orang itu sedang berkelahi. Dia mengatakan lapangan ini jadi salah satu saksi pertarungan yang ada di kota Toarushi. Sato tidak tahu kalau yang lagi ribut adalah calon raja susuran nantinya. Hyoma ngomong, mungkin pendapatnya terdengar lucu. Tapi menurut Hyoma, kalau Kawachi Teso masih hidup, mungkin dia akan jadi orang yang bisa merubah nasib para perandalan yang tersesat jalan. Sama seperti yang Teso lakukan pada Hyoma dulu. Sato menoleh ke arah Hyoma sambil bengong, bikin Hyoma merasa sudah bicara aneh. Tapi Sato setuju dengan yang dikatakan Hyoma itu. Dia bilang Teso memang punya karisma aneh. Sato ngomong mungkin karena mereka sudah pindah dari Toarushi, jadinya bisa memandang sosok Teso lebih objektif. Hyoma bilang dia penasaran apa Toarushi akan bisa lepas dari segala perselisihan dan keributan para berandalan. Tapi kalaupun bisa, takutnya Toarushi akan kehilangan ciri khasnya, kata Hyoma bercanda. Sato lalu ngajak Hyoma buat makan di warung ramen Daichi. Hyoma tersenyum dan ingat sudah lama tidak ke sana. Terakhir kalinya mereka pernah makan ramen buatan Teso sendiri yang rasanya sangat buruk. Dua member armamen menggeber motor mereka di jalanan kota Toarushi. Sampai di markas armamen, Teso berseru senang setelah tadi ngebut pakai motor. Sota malah heran, Teso sudah punya motor. Dia menduga Teso ngutang sama bosnya di tempat kerja. Teso membenarkan dugaan itu. Dia bilang kalau bosnya memang baik, bahkan mengizinkan Teso nyicil utang sebisanya. Sota ngomong kalau kemarin saja Teso sudah habis banyak uang buat dapat SIM. Tahu-tahu dia malah mengira Teso melakukan tindak kriminal buat dapat uang beli motor. Teso segera menepis kecurigaan Sota. Lalu dia nanya bagaimana Teso bisa beli motor. Cerita ini mungkin tidak bisa dipercaya. Tapi ada orang yang ngasih aku harga sangat murah buat motor itu, kata Teso. Lalu dia cerita, malam itu dia sedang berada di kuil yang sekitarnya ada hutan dan kuburan. Saat itu baru saja Teso dapat SIM. Dia jalan sambil terus melihat benda yang didapatnya dengan susah payah. Lalu Teso baru kepikiran kalau SIM-nya tidak akan berguna kalau dia tidak punya motor. Sedangkan berutang ke bosnya lagi jelas tidak mungkin. Tahu-tahu Teso melihat seseorang mendorong motor. Dia pun segera menegurnya.
Tapi orang itu malah seperti ketakutan dan panik. Padahal Teso jelas bilang ingin membantunya mendorong motor itu. Tahu-tahu dengan kesal orang itu malah memukul muka Teso. Yang jelas itu kesalahan besar. Teso menoleh dengan muka marah dan gak pakai lama. Dia bikin ponyok orang itu. Setelahnya Teso malah dibuat kaget pas dengar penjelasan kalau orang tersebut mau membuang motornya. Padahal menurut Teso masih kelihatan sangat bagus. Teso kaget lagi pas dengar alasannya karena motor itu terkutuk. Orang di depan Teso ngomong, sejak beli motor itu dia mengalami banyak hal buruk seperti dipecat, diselingkuhi, bahkan rumahnya terbakar. Dia sampai takut kalau nanti bisa sampai mati gara-gara motor terkutuknya. Orang itu sujud dan memohon bantuan Teso. Yang bingung maksud orang tersebut, yang ternyata minta agar Teso menerima motor itu. Sota jelas kaget mendengarnya. Teso bilang kalau itu tidak bohong. Bahkan tadinya dia mau dikasih secara gratis. Kata orang itu, setiap kali berhasil menjual motornya selalu kembali lagi. Sota langsung ngomong, bisa saja kalau motor itu benar-benar bawa sial. Teso bilang dia tidak percaya, makanya bersikeras membayar, tidak mau nerima gitu saja. Sota nanya, berapa harga motornya? Teso mengangkat kelima jarinya. Sota menebak 50.000 yen, tapi Teso langsung berteriak, tidak mungkin dia punya uang segitu. Harganya lebih rendah lagi. 5.000 yen? Tanya Sota. Lebih rendah lagi, sahut Teso. Yang kemudian bikin Sota kaget mendengar harga yang dibayar Teso adalah 500 yen buat motor gede 400 cc itu. Bahkan Teso bilang si pemilik lama membantu mengurus balik nama dan biayanya. Mendengar itu, Sota curiga kalau motornya adalah barang curian. Teso ngomong, tadinya dia juga mikir gitu, tapi setelah dicek ternyata bukan. Sota pun capek sendiri memikirkan temannya itu yang terlibat kejadian absurd. Lalu Teso bilang ada cerita lain yang dialami, yaitu Nakajima dari Kurotaki ternyata pernah mampir ke warung ramen tempat Teso bekerja. Sota kaget, dia khawatir kedatangan Nakajima ada hubungannya dengan masalah sama Hyoma sebelumnya. Tapi Teso bilang Nakajima cuma datang buat makan ramen dan ngobrol doang. Teso awalnya tidak tahu kalau orang yang datang adalah Nakajima Shinsuke alias Amo, bos aliansi Kurotaki generasi 2. Satu sosok besar menikmati semangkuk ramen dengan tenang dan bahkan sampai menyeruput kuah ramennya sampai ludes. Teso mau membereskan mangkok kosong itu, tapi ditahan buat diajak ngobrol. Karena warung lagi sepi, Teso pun tidak keberatan. Orang di depannya bilang kalau dia adalah pemimpin dari sebuah organisasi. Teso langsung berpikir kalau yang dimaksud adalah grup para wali murid di sekolah. Orang berwajah tua itu cerita kalau organisasinya adalah gabungan dari beberapa organisasi kecil yang melebur jadi satu organisasi besar. Tapi dikatakan kalau banyak hal buruk sedang terjadi, yaitu munculnya beberapa grup kecil yang bikin keributan di dalam organisasi yang dimaksud. Lalu Teso ditanya, kalau dirinya yang jadi ketua, apa yang akan dilakukan? Teso diam sejenak, lalu ngomong, dia itu bodoh dan tidak terbiasa berpikir. Tapi menurutnya, jalan terbaik adalah membubarkan organisasi tersebut secepatnya. Teso bilang, sebuah organisasi pasti punya sebuah tujuan. Tapi kalau malah kacau, lebih baik dibubarkan karena tidak akan bisa mencapai tujuan awalnya. Tapi setelahnya Teso malah tertawa sendiri dan bilang kalau itu cuma pikiran bodohnya saja. Mengejutkannya, orang di depan Teso ngomong kalau barusan itu bukan ide yang buruk. Sayangnya, situasinya sudah di tahap bubar pun akan sulit dilakukan. Satu-satunya cara cuma berusaha menyatukan perpecahan yang ada. Lalu datang bos Teso yang bilang mau istirahat maksi dulu. Sedangkan orang di depan Teso berdiri dan pamit pergi setelah membayar. Tapi sebelumnya dia ngomong, kalau Teso ini sebenarnya cukup pintar dan pikirannya juga tajam. Teso diam dan cuma bilang terima kasih karena sudah mampir ke warung ramen mereka. Lalu dia noleh ke bosnya dan nanya siapa orang tua barusan itu. Bosnya bilang aneh kalau Teso tidak kenal, karena orang barusan adalah Nakajima Shinsuke, bos Kurotaki. Mendengar itu Teso jadi kaget, apalagi mengingat wajah tua Nakajima yang sebenarnya cuma setahun lebih tua dari dirinya. Sota kembali heran bagaimana Teso bisa terus-terusan mengalami kejadian absurd.
Malam hari di sebuah tempat, ada Kak Gaya dari Almamen yang sudah bawa belur. Satu hajaran lagi bikin dia terjatuh ke tanah. Di dekatnya ada beberapa berandalan dengan seragam geng bakteria. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago